Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Manggar ya. Kita bahas untuk 5 soal terakhir nomor 21 sampai 25. Oke, di sini diketahui nilai rata-rata dari 28 siswa itu nilainya 80. Kita tahu bahwa rata-rata itu kan jumlahan ya dari nilai 28 siswa per 28 ya, dibagi 28 hasilnya adalah 80. Jadi kalau kita hanya nyari jumlahnya aja berarti 80 dikalikan 28 ya kan. Jadi jumlah nilai dari siswa 1, siswa 2 sampai siswa ke-28 itu jumlahnya atau total nilainya adalah 80 kali 28 ya, yaitu 2240. Sedangkan informasi yang kedua di sini adalah setelah ditambah nilai siswa A dan B, jadi dari 28 siswa ketambahan 2 orang yaitu A dan B, yaitu ya, rata-ratanya jadi 78. Artinya jumlah nilai dari 30 anak ini ya, 28 anak yang lama yaitu ya, ketambahan A dan B, total nilainya adalah 78 dikali 30 anak ya, gitu. Jadi nilainya jumlahnya adalah 2340. Kita eliminasi ya di sini. Kalau kita kurangkan di sini kita punya ini jadinya habis ya kan, yang 28 anak itu habis, tinggal A tambah B. Di situ nilainya adalah 100 ya sisanya. Nah, kita punya nilai di sini katanya A nilainya 3 kali B. Jadi A itu 3 kali B ya kan. Kita substitusi, A-nya adalah 3B. Maka kita punya di sini 3B ditambah B hasilnya 4B, nilainya 100. 1B-nya adalah 25, maka nilainya B itu 25. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya tadi katanya 3 kali B. Jadi A-nya adalah 75 ya. Yang diminta adalah selisih. Selisih itu berarti pengurangan ya. Dari nilai A dan B kita kurangkan 75 dikurangin 25 hasilnya adalah 50 yang C ya. Lanjut nomor 22. Oke, kita punya di situ 2N adalah itu ya, akar pangkat 4 27 ditambah akar pangkat 4 kali akar pangkat 4 dari 9 dan seterusnya. Nah, yang diminta kan 1/n ya. Jadi kita hitung dari kebalikannya 1/2n itu dulu ya. Nah, ini kan bentuknya nggak rasional ya. Jadi karena bentuk akarnya di bawah, maka kita kalikan agar dia jadi bilangan yang rasional kayak gitu. Bawahnya biar nggak akar ya. Nah, maka ini sifatnya yang pangkat 4 ini ya, dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 3 dikurangin 1. Kalau kalian kalikan di sini hasilnya adalah 1 dikalikan akar pangkat 4 dari 3 dikurangin 1 tetap ya. Yang bawah, nah ini berubah ya. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 3 dipangkatin 4. Nah, di sini kan berarti jadi akarnya hilang ya, tinggal 3. Nah, dikurangi sama ini 1 ya, 1 pangkat 4. Ini rumusnya agak ruwet ini ya. Ya, jadi kalau masih ingat kalau kalian punya gini A plus B ya, kalau kalian kalikan sama A min B ya, hasilnya itu kan jadi A kuadrat min B kuadrat ya kan. Terus ada lagi kalau yang A pangkat 3 itu, jadi kalau yang A pangkat 3 min B pangkat 3 itu adalah bentuknya begini kalau nggak salah, itu A min B dikalikan sama A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat, itu yang pangkat 3 ya. Nah, untuk yang pangkat 4 bentuknya seperti ini tadi gitu. Nah, kita punya di sini berarti yang bawah ini kan tadi hasilnya adalah 3 dikurangin 1 ya, hasilnya kan 2. Nah, 2 nya habis ini.
Jadi kalian punya di sini 1/n. 1/n itu adalah akar pangkat 3, akar pangkat 4 dari 3 ya, dikurangin 1. Nah, min satunya pindah ke sebelah kiri jadi plus ya. Tuh, ininya udah dapet kalian yang dalam ya. Tinggal dipangkatin 16 kayak gitu. Kalau dipangkatin 16, nah maka ini tuh kalau kalian bikin pangkat pecahan itu kan 3 pangkat 1/4 toh ya. Dipangkatin 16. Oh, pangkat dipangkat itu artinya pangkatnya dikalikan kayak gitu. Jadi 3 pangkat 16 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 atau 81. Hasilnya adalah yang B ya. Nomor 23. Kalian kalau mau bikin segi 4 itu kan butuh 4 titik ya, kayak gitu. Di sini di soal 23 itu tersedia 8 titik. Artinya kalau kalian mau bikin segi 4, kalian tinggal milih aja dari 8 titik itu, pilih 4. Acak terserah kalian ya, itu ya, butuhnya 4. Nah, jadi kita pakai karena di sini nggak ada urutan, ngacak ya, ambilnya kita pakai kombinasi kayak gitu. Ya. Jadi dari 8 titik yang tersedia, kita butuh 4 titik ya. Terserah itu titiknya siapa. Kita pakai rumus kombinasi yang ini, masih ingat? Kombinasi dari n ya, diambil r, itu adalah n faktorial dibagi dengan selisihnya faktorial kali r faktorial. Maka kalau kita hitung di sini ya, C84 itu berarti 8 faktorial per selisihnya 8 min 4 faktorial dibagi dengan ini tadi juga sama 4 faktorialnya. Oke, perhatikan ini kalau kalian bagi hasilnya adalah yang ini, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dari mana? Tadi kan kita sudah belajar sedikit ya di yang nomor berapa tadi, ada yang faktorialnya itu ya. Nah, ini kan artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 4 3 2 1 ya kan. 4 faktorial kan 4 3 2 1. Ini habis kan, tebal ya. Tuh hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. 4 faktorial yang ini, yang depannya itu ya, depannya 4 faktorial yang belakang itu kan bisa kalian jabarkan juga di sini ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6, ini habis membagi 6 yang atas. Kemudian 4 ini membagi 8, tinggal 2. Kalian tinggal hitung itu. 2 kali 5 kan 10, 10 kali 7 70. Berarti hasilnya adalah yang C ya. Lanjut nomor 24. Oke, Nala melihat ada 50 orang sedang berjalan menggunakan kaos. Ada angkanya di kaosnya dan itu urut ya. Ketika Nala menjumlahkan angka-angka pada kaos yang dikenakan 20 orang pertama, jadi orang yang 20 orang pertama itu dianggap udah urut sama Nala katanya ya gitu ya. Jumlahnya 220. Padahal kalau hitung normal ya, nggak ada yang ketuker kayak gitu. Jumlahnya itu kan kalau sampai 20, 1 sampai 20 itu totalnya 210. Ini pakai rumus SN ya kalau mau hitung pakai ini. N dikali N plus 1 per 2. Nah, artinya apa? Ada orang dengan angka yang setelahnya ini setelahnya 20 itu masuk di deretan 20 angka pertama kayak gitu ya. Sehingga kok di sini nambah poinnya nambah 10 ya kan kayak gitu. Poin nambah 10 itu berarti kan ada 2 orang yang tertukar ya kayak gitu. Siapa dan siapa. Jadi prinsipnya kayak gini. Si 2020 itu artinya yang awalnya tadi harusnya 210 kayak gitu ya. Ketukar sama orang ini tadi ya. Yang A itu orang yang benar di barisannya, dia pindah keluar kayak gitu dari barisan ya. Kemudian kemasukan ini orang yang dari 30 orang sisanya itu yang di part ini ya. Kalau menggambarkan itu gini loh. Set ini nomor 1, nomor 2 sampai 20 kayak gitu ya.
Yang ini itu nomor 21, 22 sampai 50 gitu kan. Lah A itu di sini, B-nya itu yang di sini, ya kan? Orang B ini masuk ke sini, orang A-nya keluar ya dari yang lingkaran asalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini kan selisihnya B dan A itu 10 ya. Kemungkinannya angka berapa dan berapa yang menghasilkan selisih 10 kalau kalian list di situ ya. Jadi A-nya ini keluar 11 dengan angka 11 ya. Yang masuk itu angka 21 ya kan. Yang keluar angka 12, yang masuk angka 22 tuh, dan seterusnya. Ini ada 10 kemungkinannya kayak gitu. Jadi untuk B yang di atasnya 31 nggak mungkin karena selisihnya harus cuma 10 ya. Lanjut terakhir. Waduh, ketinggalan ini. Jadi ABC segitiga sama sisi di sini ya. Kemudian ada titik P di dalamnya ya gitu. P-nya di sini berarti pertemuan dari tadi ya. Kemudian PMN itu sama sisi juga. Karena ini sama sisi, ini sudutnya itu pasti 60, ya ini juga 60 ya. Karena sejajar kayak gitu, ini sehadap. Nah, yang ini otomatis kalau kalian ambil ini sama sisi ya kan. Ini panjangnya MN itu 8, sedangkan untuk yang PQR itu 6. Untuk yang PST itu sisinya panjangnya 4. Perhatikan ini sampai ini lunak sejajar ya. Ini berarti 6. Iki dan iki juga sejajar ya kan. Berarti ini juga 4. Jadi sisinya si segitiga sama sisi besar itu panjangnya adalah 6 tambah 8 tambah 4, sisinya adalah 18 ya. Ya gitu. Untuk tingginya, tinggi segitiga sama sisi itu adalah rumusnya gini. Jelasin di mana ya? Di sini ya. Jadi kalau kalian punya segitiga sama sisi ini tuh panjangnya A, ini A ya. Ini kan siku-siku, tarik sis. Nah, ini 60 derajat. Nah, maka di sini itu separuhnya ya, A per 2. Yang di sini depannya 60 derajat itu A per 2 akar 3. Dimana itu adalah tinggi segitiga kayak gitu ya. Nah, ini A-nya kan. Ya. Jadi A-nya masukkan di sini 18 per 2 akar 3, maka tingginya segitiga adalah 9 akar 3 ya. Nah, tinggal nyari luasnya. Luas itu apa? Alas kali tinggi bagi 2 ya kan. Alasnya tadi 18, tingginya 9 akar 3. Ini kalau kalian bagi, ini dapat 9. 9 kali 9 akar 3, hasilnya adalah 81 akar 3. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah itu sudah selesai ya. 25 soal yang sudah terbahas. Semoga bermanfaat ya. Mengakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.